Halo sobat semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Dimas Satria. Dan pada kesempatan kali ini saya mau review sepeda motor legend era tahun 2002 sampai dengan 2005, yaitu Honda Kirana. Si rajanya ngacir, rajanya irit, generasi berikutnya dari Honda Grand. Nah, jadi gini guys, kalau kita punya Motor kesayangan, apapun yang menjadi kesayangan pasti akan dipelihara dengan sangat hati-hati. termasuk Ini motor keseharian saya pakai untuk kemana-mana dan termasuk untuk berangkat kerja setiap hari saya. Yang saya suka dari Honda Kirana, satu adalah motor ini satu irit, yang kedua bertenaga karena cc-nya 125. Untuk motor Honda ini ya, yang pernah saya baca di sebuah web, kenapa motor ini sekarang menjadi incaran banyak sekali para pecinta, mungkin para kolektor sepeda motor era tahun 90-an atau era tahun 2000-an. Jadi yang pertama itu satu, cc-nya 125. Kemudian yang berikutnya kalau saya itu karena ininya, rantainya tertutup seperti Honda Grand. Jadi yang saya suka itu kebanyakan kalau motor-motor yang terbuka ya, rantainya terbuka itu cenderung akan berbunyi kasar. Sedangkan kalau untuk Honda ini, yang saya rasakan itu tenang. Jadi jarang kita mendengar ada Honda Kirana atau mungkin sekelas berikutnya itu Honda Karisma. Biasanya itu kalau rantainya tertutup, itu nggak akan cepat aus atau mungkin terjadi bunyi-bunyian yang sangat mengganggu sekali untuk kita dalam perjalanan. Kemudian yang berikutnya adalah motor ini memiliki ground clearance yang sangat rendah sekali, jadi itu enak. Jadi setiap orang pengendalian itu saat kita naik motor ini terasa lebih lebih enak. Jadi lebih mudah pengendaliannya. Kemudian juga sisi ini ya, yang saya suka itu handlingnya itu lebih stabil karena ini lebar, ada stabilisernya. Kemudian juga panel datanya ini masih sangat jelas sekali dibaca. Beda sekali untuk mungkin mobil dengan motor-motor saat ini ya, yang cenderung udah makin digital. Jadi ini semuanya masih manual semuanya. Kemudian juga yang berikutnya yang saya suka dari Honda Kirana ini, motor ini irit, nyaman, dan lagi bodinya. Saya suka bodinya nih. Bodinya itu seperti datar gitu, hampir sama kayak Grand. Terus kemudian knalpotnya sudah pakai cover ya, pelindung ya, dari hampir sama seperti punya Honda Grand. Karena ini memang untuk Honda Kirana ini masih mengacu ke ke bodi dari keberhasilan Honda Grand. Jadi ceritanya motor ini dulu pernah terjadi kecelakaan ya, pada tahun 2015 motor saya itu pernah terjadi kecelakaan. Untuk bodi depan saya itu pecah, dan motor ini selama hampir 2 tahun nggak pernah saya pakai. Saya taruh di gudang karena waktu itu saya masih trauma ya menggunakan motor Honda Kirana, karena Honda Kirana itu kan kalau aslinya sebenarnya baik dari segi kaki itu dia masih belum jauh dari masih menggunakan speknya Honda Grand, jadi masih kecil ya, pakai velg yang kecil, kalau nggak salah belakang 250, kemudian untuk depan 225. Jadi ini sebenarnya untuk motor saya ini udah saya rombak. Untuk belakang saya pakai velg dan ukuran besar 275, yang depan pakai 250. Motor ini karena waktu itu saya kecelakaan itu karena pengereman. Dari motor ini kan cc-nya besar ya, 125, punya power yang sangat besar. Namun untuk pengereman ini masih menggunakan tromol. Akhirnya untuk motor ini saya pakai menggunakan tambahan custom, saya tambahi dengan rem cakram di depan. Kemudian yang berikutnya motor ini saya rubah dari velg aslinya ya, karena waktu itu saya mau nyari velg yang mungkin racing, velg palang, tapi menurut saya plastiknya kurang dapet ya. Akhirnya saya pakai velg model seperti ini, velg racing. Dari ini saya beli waktu itu kurang lebih harga 500 pasang. Ini pakai velg Rossi ukurannya 170 kalau nggak salah. Ukurannya di mana ini? Nah, pakai ring 17, 80/90.
Kemudian penambahan mungkin nggak ada ya, cuma paling saya penggantian aja. Waktu habis kecelakaan kan ini pada lecet sama body akhirnya saya beli body seperti ini. Hanya saja untuk depan saya belum mendapatkan stiker yang aslinya karena mungkin stiker aslinya saat ini udah sangat susah sekali untuk nyari yang asli, yang original itu sudah sangat susah. Jadi efeknya sekarang motor Honda Kirana itulah jadi mahal, sedikit mahal. Kemudian saya cerita lagi, Honda Kirana ini sebenarnya waktu itu termasuk produk yang gagal ya, produk karena waktu itu di era tahun 2002 sampai era 2005, waktu itu kan masih sedang tren-trennya drag race atau road race, otomatis anak-anak muda itu lebih cenderung suka dengan motor-motor jenis yang lebih sport, mungkin dari kayak Yamaha atau mungkin merek-merek lain ya. Namun Honda waktu itu seolah belum punya pemikiran untuk membuat generasi dari Honda Grand. Akhirnya motor ini seolah jadi kayak nanggung, memunculkan tren berikutnya hanya penambahan cc menjadi 125, namun untuk bodi cenderung masih hampir sama kayak motor Grand. Cuma kalau saya lebih worth it ke Kirana karena satu untuk kayak dudukan full step aja ini lebih tebal. Kemudian untuk dudukan rantainya juga lebih tebal kalau dibandingkan punya Grand. Kemudian yang saya suka lagi untuk handling Honda Kirana itu lebih enak ya, nyaman karena ground clearance-nya itu sangat rendah, enak dipakai. Sebenarnya motor ini masih tetap worth it lah dipakai sampai sekarang karena dari segi praktis, perawatan apa segala macam masih manual semua, nggak begitu susah. Kemudian juga hanya saja untuk saat sekarang ini untuk spare part yang sedikit susah, mungkin kayak semacam kita nyari filter udara aja, seperti saya kemarin cari filter udara, kemudian cari apa ini untuk kampas itu agak sedikit kesusahan. Akhirnya kita paling substitusi dengan punyanya Honda Karisma. Ya, jadi ada lagi satu yang istimewa dari Honda Kirana ini, yaitu saat kita perpindahan mengoper gigi atau mengoper persneling dari mungkin 1, 2, 3 sampai 4, ini lebih halus kalau dibandingkan dengan adiknya, atau bukan adiknya ya, ini jadi yang sekelas waktu itu Karisma. Jadi kalau Honda ini kalau dimasukin gigi, dimasukin ke persneling yang baik naikkan atau menurunkan, itu bunyinya sangat halus, sangat lembut. Bunyinya cuma klik 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 gitu, nggak sampai. Kalau ke Honda Karisma ini cenderung kan kayak klik ada kruk gitu kan, bunyi kruk gitu. Nah, sementara untuk Honda Kirana ini lebih halus, lebih smooth. Itu aja. Kemudian yang berikutnya satu ini bodi lampu. Ini sangat mungkin karena bodinya lebih lebar, jadi pantalan cahayanya untuk ke depan lebih fokus. Kemudian juga panel lampu ritungnya juga masih menyatu di depan seperti ini, lebih enak, mudah dilihat oleh kendaraan dari berlawanan arah. Kemudian berikutnya apa lagi ya? Jadi motor saya ini habis kecelakaan ini saya beli baru lagi nih untuk bodi sayapnya, cuma belum sempat beli stikernya, jadi ini masih polosan. Nah, ini modifikasi yang saya pakai, saya kasih cakram karena waktu itu saat saya dulu pernah kecelakaan itu karena saya itu nggak bisa ngerem. Jadi karena cc-nya besar, jadi akhirnya waktu itu saya mau terjadi tabrakan ya, saya nggak bisa ngerem karena kecepatan tinggi, remnya rem tromol. Menurut saya kurang worth it lah kalau untuk cc besar masih pakai rem tromol. Jadi lebih worth it pakai rem cakram. Akhirnya saya tambahin rem cakram. Kebetulan yang saya pakai ini rem cakram ini saya pakai punya Honda Karisma. Kemudian juga yang perubahan yang saya pakai, saya harus merubah fork depan. Ini fork saya pakai punya Honda Karisma. Kemudian untuk cakram, piringan cakram termasuk tromol, termasuk ini handle-nya. Kemudian ininya juga saya pakai Honda Karisma. Saya tetap menggunakan yang AHM. Saya lebih percaya yang AHM karena lebih kalau menurut saya lebih mumpuni dan lebih karena lebih kokoh. Kemudian terpaksa harus coak bodi seperti ini. Ada sih saran dari teman katanya harus pakai untuk Honda Kirana ini ada yang pakai cakramnya bukan Honda ya, pakai motornya Yamaha Mio. Jadi itu nggak perlu sampai coak batok lampu seperti ini. Cuma kalau saya mungkin karena kalau Mio kan mungkin piringan cakramnya terlalu kecil ya. Kalau saya lebih suka kayak yang worth it dari AHM, hanya saya pakai punyanya Honda Karisma.
Jadi itu yang saya rubah. Satu rubah beli forknya ya, bottom forknya, kemudian tromolnya, kemudian juga set dari rem, dari handbrake-nya sampai bawah pakai punya Karisma semuanya. Karena saya lebih yakin kalau pabrikan dari Honda satu pabrikan lebih nyaman dan lebih plug and play ya. Itu aja teman-teman, sedikit review saya sore hari ini dengan motor kesayangan saya ini. Motor yang saya pakai untuk harian sejak tahun 2004, sejak saya beli sampai 2021 sekarang ini. Oke, jangan lupa teman-teman yang punya informasi atau mungkin ada pertanyaan, masukkan saja di kolom komentar. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya. Biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten yang informatif tentang dunia otomotif, dunia transportasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.